Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Gunzal Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ejaan serta penulisan singkatan akronim dan angka bilangan. Adapun pengertian ejaan adalah ejaan merupakan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Adapun tahap perkembangan ejaan bahasa Indonesia adalah yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf J digunakan untuk kata jang, pajung, dan sajang. Huruf kedua yaitu OE yang digunakan untuk kata goeroe, itoe, dan oemoe. Yang kedua ada ejaan Swandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Swandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru ini oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Hal yang perlu diketahui dengan penggantian ejaan tersebut adalah huruf OE diganti dengan huruf U, yang mana yang tadinya dari goeroe menjadi guru, itoe menjadi itu, dan oemoer menjadi umur. Yang kedua, awalandi dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti di rumah, di kebun, dan sebagainya. Selanjutnya, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dapat diartikan sebagai hasil dari kependekan atau ringkasan huruf maupun gabungan huruf yang dalam penglafalannya dibaca per huruf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkatan berarti hasil menyingkat atau memendekkan huruf atau gabungan huruf, biasanya untuk menyingkat nama orang, jabatan, sapaan, gelar, nama lembaga, maupun satuan ukuran. Adapun cara penulisan singkatan menurut PUEBI, yang pertama, singkatan ditulis menggunakan huruf kapital diikuti dengan titik di setiap huruf singkatannya. Contohnya H.H. Nasution, yang mana kepanjangannya Abdul Hais Nasution. H. Hamid, yang kepanjangannya Haji Hamid. Selanjutnya H.R. Supratman, yang kepanjangannya W.G. Rudolf Supratman. Yang kedua, singkatan ditulis menggunakan huruf kapital tanpa disertai titik setelahnya. Contohnya UGM, Universitas Gadjah Mada. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. UUD, Undang-Undang Dasar. BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dan yang ketiga, singkatan ditulis menggunakan 3 huruf kecil dan diikuti tanda titik. Contohnya DSB dan sebagainya, DLL dan lain-lainnya, HLM halaman, YTH yang terhormat, TTD tertanda. Selanjutnya, penulisan singkatan untuk lambang kimia dan satuan ukuran. Contohnya Na natrium, Mg magnesium, Cm cm, Km kilometer, Kg kilogram, Rp rupiah. Akronim adalah kependekan dari gabungan huruf, suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata
wajar. Akronim biasanya dipakai untuk menyingkat nama atau kumpulan huruf agar lebih mudah diingat. Adapun cara penulisan akronim menurut PUEBI adalah: yang pertama, menulis akronim menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIG, Badan Informasi Geospasial; BIN, Badan Intelijen Negara; LAN, Lembaga Administrasi Negara; LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang kedua, menulis akronim menggunakan huruf kapital diawali kata. Contohnya Bulog, Badan Urusan Logistik; Suramadu, Surabaya, Madura; Sumut, Sumatera Utara; Sumbar, Sumatera Barat. Yang ketiga, menulis akronim dengan huruf kecil. Contohnya Pemilu, yang mana kepanjangannya Pemilihan Umum; Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat; Tilang, Bukti Pelanggaran; Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dan untuk angka bilangan, yang mana angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor, yang mana angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi biasanya digunakan untuk penanda kelas seperti 1A, 2A, 3A, 4B, 5C, dan sebagainya. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan dan sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang kurang tepat, karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.